Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivi Kendra Tasbita dengan NIM 22130260015. Hari ini saya akan membahas mengenai emosi dan krim. Langsung saja kita masuk pada materinya. Apa itu emosi? Jadi, emosi adalah campuran dari dua cairan yang biasanya tidak bercampur seperti minyak dan air. Emulsi terdiri dari dua fase, yaitu fase air dan fase minyak, yang saling terdispersi secara homogen dalam bentuk tetesan-tetesan kecil. Selanjutnya adalah apa sih krim itu? Jadi, sediaan krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Krim umumnya memiliki konsistensi yang lebih ringan dan kurang kental dibanding salep. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis emulsi. Yang pertama adalah emulsi minyak dalam air atau oil in water emulsion. Ketika minyak menjadi fase terdispersi atau berada dalam tetesan-tetesan kecil di dalam fase air. Lalu yang kedua ada emulsi air dalam minyak atau water in oil emulsion. Fase ini menjadi fase terdispersi di dalam fase minyak. Yang ketiga, ada emulsi ganda atau multiple emulsion. Adalah satu fase emulsi terdispersi di dalam fase lainnya yang juga terdispersi di dalam fase utama. Yang keempat ada emulsi terbalik atau inverted emulsion. Emulsi ini merupakan kebalikan dari emulsi biasa. Fase yang semua menjadi kontinu menjadi fase terdispersi dan sebaliknya. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis krim. Yang pertama adalah krim emulsi oil in water. Krim jenis ini memiliki fase minyak terdispersi dalam fase air. Krim jenis ini cenderung lebih ringan dan mudah diserap oleh kulit. Yang kedua adalah krim emulsi water in oil. Krim ini memiliki fase air terdispersi dalam fase minyak. Umumnya, krim ini lebih kaya dan memberikan perlindungan kulit yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah krim hidrofilik. Hidrofilik krim merupakan krim yang lebih cenderung untuk larut dalam air dan cocok untuk kulit yang cenderung kering. Lalu kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari emulsi. Kelebihan dari emulsi adalah rasa dan bau dari minyak dapat ditutupi, lalu sifat terapeutik dan kemampuan menyebar konstituen lebih meningkat. Untuk kekurangannya sendiri adalah stabilitas yang rendah, takaran dosis yang kurang teliti, sediaan kurang praktis dan tidak tahan lama. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan krim. Kelebihan dari krim yaitu mudah menyebar, praktis, bekerja langsung pada jaringan kulit. Untuk kekurangan dari krim sendiri adalah mudah pecah, hal ini disebabkan dalam pembuatan formula tidak pas. Lalu proses pembuatan yang rumit, lalu mudah kering dan mudah rusak, khususnya tipe air dalam minyak karena terganggunya sistem campuran terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan. Selanjutnya kita masuk dalam contoh-contoh produk emulsi yang berada di pasaran. Yang pertama ada Scott Emulsion, Laxadin Emulsion, Elkana Emulsion. Dan kita masuk kepada contoh produk dari krim yang beredar di pasaran. Yang pertama ada Olay White Radiance Cream, Kalpana Cream, dan Bioderma atau Derm Cream. Nah, dalam pembuatan ini kita mengetahui bahwasannya adanya metode pembuatan dari sekian. Yang pertama adalah metode pembuatan emulsi. Metode pembuatan emulsi terbagi menjadi dua, yaitu gom kering dan gom basah. Yang pertama gom kering. Zat emulsi atau gom Arab dicampur dengan minyak, kemudian ditambah air untuk pembentukan korpus emulsi. Setelah itu baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Lalu untuk gom basah, zat pengemulsi atau gom santan dicampur dengan air, kemudian ditambahkan minyak secara perlahan sambil diaduk hingga terbentuk emulsi yang stabil. Selanjutnya kita masuk pada metode pembuatan dari krim. Yang pertama ada metode peleburan dan emulsifikasi. Komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penanas air pada suhu 70 hingga 75 derajat Celcius.
Sementara itu, semua larutan berair yang tahan panas, komponen yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Setelah itu, kedua fase dicampurkan dan diaduk hingga membentuk fase yang homogen. Lalu yang kedua adalah metode pencampuran. Komponen salep dicampur bersama-sama sampai diperoleh massa sediaan yang homogen. Sebelum pencampuran bahan serbuk, sebaiknya dihaluskan terlebih dahulu agar tidak terdapat gumpalan-gumpalan serbuk. Itulah tadi materi tentang emulsi dan krim yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.